Saat itu, keringat dinginku pun mulai bercucuran. Detak jantung ini semakin berdegup kencang. Tangan yang kram lenyap seketika, dikalahkan oleh perasaan, takut, penasaran, dan juga senang. Semua bercampur aduk jadi satu, dan aku masih tidak berani bergerak dengan tidur menyamping sebelah kanan. Dan dari rambut tangan Mas Yuda mulai meraba ke bahuku, dengan sesekali mengusapkan kepalanya ke kepalaku. Semakin aneh perasaanku ini, hingga aku sesekali menggerakkan kakiku, bertujuan untuk mengetahui apakah Mas Yuda kaget jika aku melihatku terbangun. Dan ternyata Mas Yuda semakin mendekapku erat dan mencium keningku. Aku terbangun dan pura-pura tidak tahu dengan apa yang Mas Yuda lakukan tadi. Dalam hatiku berkata, kenapa Mas Yuda gak bisa tidur dengan melihat badannya yang gak pakai baju dan hanya bercelana pendek putih berpeluh dan berkeringat. Perasaan aku sedikit takut dan aku izin pergi ke kamar mandi. Dengan rasa penuh tanda tanya saya kembali ke kamar dan melihat Mas Yuda sedang menggoyang-goyangkan badannya dan berusaha membuat punggungnya berbunyi. Dan di saat itu, pikiranku berubah. Tiba-tiba aku ingin memijit badannya. Dan aku pun memulai melumuri badan Mas Yuda, badannya yang kekar dengan minyak urut. Aku berjuang melawan perasaanku yang ingin sekali rasanya aku dipeluk seperti tadi, dan juga ingin rasanya memeluk Mas Yuda dari belakang. Tapi sisi lain aku gak boleh seperti ini, dan ingin rasanya membuang perasaanku yang gak jelas arahnya untukku ini. Mas Yuda pun memuji pijitanku yang katanya enak. Dan aku pun mulai memijit bagian pinggulnya dan ke bawah ke arah pahanya. Di situ perasaanku memuncak. Aku semakin berkeringat dingin dan jantungku seperti mau copot. Lama aku urut dia di bagian pahanya Mas Yuda, dan tiba-tiba Mas Yuda memegang tanganku dan dia membalikkan badannya. Serentak aku lemas seketika rasanya. Dan Mas Yuda memintaku memijit bahu depannya, dan aku gak bisa alihkan pandangan mataku untuk melihat badannya yang kekar dan berisi, dan melihat ke arah perut Mas Yuda.
Mas Yuda pun bangun terus memelukku dengan erat, mendekapku dengan penuh kasih sayang rasanya yang kurasakan pada waktu itu. Dan dia bilang, tak terasa air mata ini pun menetes. Mungkin karena rasa haruku yang bercampur aduk dengan perasaan senang dan tenang dikala aku merasakan pelukannya Mas Yuda. Dan Mas Yuda pun kaget. Ketika saya berada di rumah, saya sholat maghrib dan berdoa, "Ya Allah, hanya Kaulah yang tahu perasaan hamba-Mu ini. Apa sebenarnya yang ada di dalam hati hamba-Mu ini? Aku seperti orang yang haus kasih sayang dan ingin dimanja Mas Yuda. Bahkan, aku tidak tahu Mas Yuda itu siapa. Ya Allah, jika perasaan ini baik, janganlah dihapuskan. Tapi jika perasaan ini tidak baik, tolonglah jauhkan." Dan aku gak bisa tidur. Aku bertanya pada diri sendiri, apa Mas Yuda merasakan hal yang sama dengan apa yang aku rasakan? Aku merasa sayang, dan sayang ini lebih dari kasih sayang seorang kakak kepada adiknya. Dan tanpa segan lagi, saya anggap rumah itu pun seperti rumahku sendiri. Dan teman Mas Yuda pun terbangun, melihatku masak, menyapu, dan juga membersihkan kamar. Mereka kaget dengan apa yang saya buat, dan mereka juga senang dengan adanya saya karena mereka bisa makan sarapan pagi. Dan melihat kontrakannya bisa bersih, saya pun mulai mencuci piring dan juga mencuci dan merendam baju Mas Yuda yang kotor. Dan juga saya menyapa kedua temannya Mas Yuda yang kebetulan mereka baru terbangun dari tidur. Kontrakan itu bukan kecil, kontrakan itu besar dan mempunyai 3 kamar dan 1 dapur yang luas. Saya menjemur baju dan Mas Yuda memanasi motornya dan juga membersihkan motornya. Setelah pekerjaan saya selesai, saya bergegas balik pulang ke rumah dan pergi ke sawah karena itulah keseharianku setiap hari. Dan pada saat itu, saya tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Mas Yuda dan teman-temannya, mereka berkumpul bersama dan seakan-akan berdiskusi dan membicarakan sesuatu. Dan sore itu, Mas Tommy memanggilku ke kontrakan. Dan hanya ada dia sendiri karena Mas Yuda dan Mas Alan tidak ada di rumah. Di situ dia menyampaikan sesuatu kepadaku.
Saya pulang ke rumah dan emak pun menangis bahagia. Dan emak mengajariku untuk berbelanja. Dan saya tulis semua apa yang diperlukan. Dan ternyata setelah dibelanjakan uang masih ada sisa 200.000 lebih. Untuk belanja keperluan makan selama 1 bulan. Karena mereka makan hanya 2 kali sehari. Dan mungkin yang 1 kali mereka makan di kampus. Dan pagi itu pun saya datang dan memulai benar-benar aktivitas membantu mereka dan membersihkan kosan mereka. Saya masak dan mencuci baju mereka semua. Beres-beres kamar satu persatu, dan pada hari itu kebetulan semua berangkat ke kampus. Jadi saya siapkan terlebih dahulu sarapan paginya. Dan mungkin tetangga-tetangga yang membenciku dan keluargaku melihatku seperti anak perempuan. Kenapa kok mau-maunya nyuci baju dan nyapu di rumah kontrakan itu? Aku pun diam dan tidak ambil pusing karena omongan mereka. Dan giliran saya mencuci baju Mas Alan, gak sengaja saya merogoh semua kantung celananya. Karena saya sudah kebiasaan mencari benda sebelum saya memasukkan semuanya ke dalam air sabun. Di situ saya kaget. Saya menemukan kondom yang sudah terpakai dan bahkan ada sisa-sisa.